bioetika merupakan studi interdisipliner tentang masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan di bidang biologi dan ilmu kedokteran, baik skala mikro maupun makro, masa kini dan masa mendatang. Bioetika membahas pula masalah kesehatan faktor budaya dalam lingkup kesehatan masyarakat, hak pasien, moralitas, penyembuhan tradisional, lingkungan kerja, demografi, dan sebagainya. Bioetika berasal dari kata bios, yang berarti kehidupan, dan etos yang berarti norma-norma atau nilai-nilai moral. Masalah bioetika diteliti pertama kali oleh Institute for the Study of Society, Ethics and Life Sciences, Hastings Center, New York pada tahun 1969. Tujuan bioetika yang pertama, bioetika sebagai pengawal riset biologi dan bioteknologi modern. Yang kedua, pembelajaran bioetika mencegah dampak negatif yang muncul dari teknologi. Yang ketiga, pembelajaran bioetika menunjukkan pada mahasiswa untuk menjadi ilmuwan yang memilih tanggung jawab sosial. Yang keempat, pembelajaran bioetika dibutuhkan agar dapat berpikir kritis. Yang kelima, pembelajaran bioetika dapat melatih pengembangan pola berpikir. Tantangan masyarakat terhadap permasalahan bioetika. Yang pertama, lingkungan. Bioetika merupakan pedoman aktivitas biologiwan yang harus diaplikasikan di dalam melakukan pekerjaannya, sehingga tidak menimbulkan efek negatif bagi kehidupan. Kemajuan bioteknologi berbasis biologi molekuler dan teknologi rekayasa genetik telah menyentuh martabat dan harkat hidup organisme. Misalnya industri genetik di Amerika Serikat tahun 1978 berhasil memproduksi hormon insulin manusia dalam jumlah yang banyak dengan perantara bakteri Escherichia coli. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Hamidah. Terima kasih Sukawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu selanjutnya sosial. Di sini banyak sekali isu pro dan kontra tentang kemajuan bioteknologi. Salah satu pembahasan kasusnya yaitu kontra tentang bayi tabung. Nah, bayi tabung ini berasal dari pendonor darah, bukan dari suaminya sendiri. Maka dipertanyakan berasal dari mana dan pendataan bayi tersebut dan penyewaan rahim dan biologis orang tuanya. Selanjutnya psikologis. Di sini tentang metode stem cell yang terapi untuk penyandang autis. Nah, di sini juga proses pengambilan pada stem cell atau embrionik dalam tubuh yang akan lebih mudah untuk dilakukan melalui vagina. Nah, hal ini jadi perdebatan yang membentuk siapa yang mengambil dan melindungi terhadap hak wanita yang embrionya diambil. Nah, sementara ahli fisiologi masih percaya bahwa dilakukan terapi berdasarkan faktor jiwa masih dilakukan dan masih bisa untuk penyandang autis. Nah, selanjutnya yaitu masalah-masalah yang timbul. Nah, di sini ada 4 kaidah dasar bioetika, yaitu 1. Beneficence, yaitu perlakuan terhadap pasien yang menjamin nilai pokok, harkat dan martabat manusia. 2. Yaitu non-malfeasance, yaitu prinsip tenaga kerja yang tidak melakukan perbuatan untuk memperburuk pasien dan mengambil resikonya sangat kecil. Selanjutnya autonomi. Autonomi ini maksudnya menghendaki dan membenarkan dan membiarkan pasien demi dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu terakhir 4. Justice. Justice ini prinsip memberikan perlakuan sama rata kepada pasien untuk kenyamanan pasiennya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oom Komalasari. Terima kasih. Terima kasih Nadia Hamidah. Saya akan melanjutkan. F. Peran teknologi dalam pelayanan kesehatan. Salah satu solusi inovasi di bidang kesehatan adalah layanan elektronik kesehatan. 2. Keterpaduan dan integrasi antara e-health dengan SIAK, sistem informasi dan administrasi kependudukan, sangat membantu optimalisasi sistem kesehatan rakyat di masa mendatang. Proses digital medical records atau DMR atau rekam medis elektronik bermanfaat dalam memberikan fasilitas
pertukaran data antar lembaga kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, perguruan tinggi, perseorangan, dan lain-lain. Manfaat telemedicine. Data medis seperti resolusi tinggi, gambar radiografi, rekam suara, rekam medis pasien, konferensi video kesehatan juga dapat direferensi ke lokasi lain yang berjauhan. Pelayanan kesehatan interaktif tersebut juga dapat menggunakan media atau visual untuk konsultasi, diagnosa, dan pengobatan, termasuk proses pendidikan dan latihan kepada penyediaan kesehatan dan masyarakat luas. Teknologi informasi atau IT juga mempermudahkan dokter dan perawat dalam memonitor kesehatan pasien, monitor detak jantung pasien lewat monitor komputer, aliran darah, memeriksa organ dalam pasien dengan sinar X. Namun terdapat hambatan-hambatan berkembangnya kualitas pada layanan keperawatan yang berbasis teknologi informasi di Indonesia, seperti 1. Keterbatasan SDM yang menguasai bidang keperawatan dan TI secara terpadu. 2. Minimnya instruktur. 3. Rendahnya minat para perawat di bidang TI keperawatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.